Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada presentasi kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 4 mengenai rahmat Islam bagi Nusantara. Untuk rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Oleh karena itu, marilah kita buka kegiatan presentasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ai Hesti Handayani mengenai menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan, mengevaluasi dan menganalisis sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. Para pakar sejarah memiliki beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mahsur Suryanegara yang meliputi masa kedatangan dan para pembawanya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa dibawa dari Gujarat, India oleh para pedagang India Muslim pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu teori Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa langsung dari Timur Tengah oleh para pedagang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Persia yang singgah terlebih dahulu di Gujarat, India sebelum ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Secara ilmiah, teori Mekah menyatakan terlebih dahulu masuk ke Nusantara. Hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan karena jika teori Mekah sudah memadai dan ilmiah, maka teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa bukti-bukti yang mendukung teori Mekah yaitu 1. Sebagian pakar sejarah dan arkeologi menyatakan sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara. Yang kedua yaitu Peter Bellwood di Reader in Archaeology di Australia National University menemukan bukti-bukti bahwa sebelum abad ke-5 Masehi perdagangan sudah mulai berkembang, menghubungkan kepulauan Nusantara dan Cina. Ditemukannya tembikar Cina dan benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han dan zaman-zaman setelahnya di Sumatera, Jawa Tengah membuktikan hal tersebut. Yang ketiga yaitu ditemukannya perdagangan utama Nusantara terutama di Sumatera dan Jawa Tengah. Yang keempat yaitu ditemukannya perkampungan Arab Muslim baru pada 1 Hijriah atau 7 Masehi. Yang kelima, berdasarkan buku Nyoh Batudar yang karya Adi Masai menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Yang keenam yaitu ditemukannya makam
di pemakaman Mahligai yang di batu nisannya tertulis Syekh Ruhunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh yaitu Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi menyatakan bahwa bertemu sekelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Yang ke-8 yaitu sejarawan Al-Nod dalam karyanya The Freezing of Islam menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh mubalik dari Jazirah Arab pada tahun 7 Masehi. Yang ke-9 yaitu sebuah kelompok arkeologi dari YVO menyatakan bahwa pada abad ke-9 sampai 12 Masehi ditemukan perkampungan multi etnis dari bangsa Arab. Yang ke-10 yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan mengutus utusannya ke Jawa, yaitu ke Japura, yang menghasilkan Raja Jaisima, putra dari Ratu Sima masuk Islam. Yang ke-11 yaitu dalam seminar nasional yang tentang masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963, para sejarawan menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung dari tanah Arab. Yang ke-12 yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Malmun di Gersik pada abad ke-7 Hijriah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aing Hesti Handayani yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai strategi dakwah Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Alia Alfiliani dan Anis Sumarni. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara itu terjadi secara periodik, artinya terjadi secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Nah, strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik untuk penyebaran ajaran Islam tersebut antara lain yang pertama, perdagangan. Pada tahap ini, saluran yang dipergunakan dalam proses islamisasi Islam ke Indonesia yaitu dengan perdagangan. Hal ini diketahui dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan yang terjadi sekitar abad ke-6 sampai abad ke-17 Masehi. Perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, Cina, India, dan sebagainya. Nah, jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan ikut serta dalam perdagangan tersebut. Yang kedua yaitu perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak raja, bangsawan atau adipati, karena raja, bangsawan atau adipati ini memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat sehingga mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga yaitu dengan pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama
mengajarkan ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan tersebut dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi dakwah Islam di Nusantara. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah melalui ajaran tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran tasawuf ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Suri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung dari Jawa. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa ajaran seperti ini bahkan masih dan terus dianut sampai sekarang. Kemudian, strategi dakwah Islam yang kelima yaitu melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta imbalan ataupun upah dalam setiap pertunjukan wayangnya. Tetapi yang Sunan Kalijaga lakukan, beliau hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Masya Allah, sungguh luar biasa bukan? Sehingga secara otomatis mereka bisa memeluk Islam. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni musik, seni tari, dan juga seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam masa awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada ini merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan candi. Salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat kita saksikan sampai sekarang ini adalah keindahan Masjid Agung Kudus dengan menaranya yang sangat terkenal itu. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara yang damai, yaitu salah satunya dengan mengakomodasi atau menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Tentu cara ini sangat menarik perhatian masyarakat, sehingga lambat laun pun mereka memeluk Islam. Strategi dakwah Islam di Nusantara yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat memeluk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik seperti ini juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di wilayah Sumatera, Jawa, maupun wilayah Indonesia bagian timur. Baik, terima kasih kepada Ani Sumarni dan Alia Alfiliani yang telah menyampaikan materi. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ayu Lita Lestari mengenai perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-7 Masehi. Namun,
Pada abad ke-13 Masehi, perkembangannya lebih pesat. Lebih jelasnya, yaitu 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah di pantai barat Sumatera, yang dibawa oleh Raden Abdullah dengan cara berdagang dan berdakwah. Kerajaan Islam berdiri pada tahun 1297 dan di tahun 1440 Islam masuk ke Sumatera Selatan dengan mubalignya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang kedua yaitu di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Awal mula berkembang di Kalimantan Selatan yang dibawa oleh pedagang Arab dan mubalik dari Jawa. Berkembang pesat pada tahun 1478, lalu tersebar di Kalimantan Barat, yaitu daerah Sambar dan Sukandana, yang dibawa oleh pedagang Malaysia serta ulama dan mubalik dari Sumatera Selatan. Sultannya Penembahan Giri Kusuma. Pada abad 15 Masehi, Islam masuk dan berkembang di Maluku. Perkembangan di Papua agak lambat. Mula-mula masuk ke daerah Misol, Salawati, dan Pulau Gebi. Yang ketiga yaitu berkembang di Sulawesi. Awal masuk pada abad ke-16 Masehi oleh Dato R.I. Bandeng dari Sumba. Mula-mula berkembang di wilayah Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu di Nusa Tenggara. Masuk pada tahun 1540 oleh mubalig dari Bugis dan Jawa, dan mula-mula berkembang di Lombok, tersebar di daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Yang kelima di Pulau Jawa, masuk pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh pedagang Arab dan mubalik dari Pasai. Mula-mula berkembang di pesisir Jawa Timur. Tokoh yang terkenal yaitu Maulana Malik Ibrahim. Penyiaran Islam dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 orang, yaitu dikenal dengan Wali Songo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Ayu Lita Lestari yang telah menyampaikan materi mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai kerajaan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kerajaan Islam yang pertama yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Nah, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Jempa dan Kerajaan Petra, Kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari Kerajaan Petra. Nah, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1285 atau 13 Masehi, sekaligus menjadi raja pertama bagi Kerajaan Samudra Pasai. Nah, setelah Sultan Malik Al-Soleh meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad atau yang terkenal dengan sebutan Sultan Malik At-Tahir I. Ia memerintah sampai dengan tahun 1326 Masehi. Nah, setelah ia meninggal, digantikan oleh Sultan Ahmad Malik At-Tahir II. Yang kedua, yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, Kerajaan Aceh mencapai titik kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, ia digantikan oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Thani. Yang ketiga, yaitu Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak dengan pimpinan Pati Unus adalah putra dari Raden Patah.
ia melancarkan serangan kepada Portugis di Malaka. Oleh sebab itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang telah melintasi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Yang keempat, yaitu Pajang. Kesultanan Pajang didirikan oleh Sultan Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya kedudukan tata Pajang dipegang oleh Pangeran Benawa. Namun, Pangeran Benawa disingkirkan oleh Arya Pangiri, yaitu putra Pangeran Prawata. Dari tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tata Pajang. Yang kelima, yaitu Mataram Islam. Mataram adalah hadiah dari Sultan Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena telah bekerja sama dalam menaklukkan Arya Panantang. Nah, setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi adipati dan diberi gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Patanagama, yang artinya panglima perang dan pembela agama. 6. Yaitu Kesultanan Cirebon. Nah, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon mampu melebarkan kekuasaan meliputi Pajajaran dan Jayakarta. Nah, setelah Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon dipegang oleh putranya yang bernama Pangeran Muhammad Arifin. Yang ketujuh, yaitu Kesultanan Banten. Nah, Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahannya dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, setelah Sultan Maulana Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Banten mencapai titik kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ke-8, yaitu Makassar. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yang bernama Goa dan Talo. Keduanya bersatu dengan sebutan Goa Talo. Makassar dengan ibu kota Sumba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Sulawesi. Ke-9, yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate kira-kira berdiri pada abad ke-13 Masehi. Nah, kerajaan Ternate mencapai titik kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babulo. Sedangkan raja yang terkenal di Tidore yaitu Sultan Nuku. Nah, muncullah Sultan Hairun yang menjadi nama universitas di Ternate. Nah, mungkin cukup itu pemahaman mengenai kerajaan Islam, semoga dapat dipahami. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Sipa Sulistiani mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Poin pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Kepadanya dipersilakan. Gerakan pembaharuan di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. Gerakan ini diantaranya sebagai berikut. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari Surau Jembatan Besi. B. Jamiat Al-Khair. Organisasi ini didirikan oleh masyarakat Arab Indonesia di Jakarta pada tahun 1905. C. Al-Irsan. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang di Jakarta. D. Perserikatan Islam. Organisasi ini didirikan di Majalengka. Awal mulanya bernama Hayatul Qulub. E. Nahdlatul Ulama. F. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. G. Persatuan Islam atau Persi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1920-an, tepatnya pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Oke, terima kasih kepada Sipa Sulistiani yang telah menyampaikan materi mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ayhesti Handayani mengenai gerakan politik. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu gerakan politik. Islam sangat tidak menerima penjajahan dalam bentuk apapun.
Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah pada abad ke-20 menggunakan senjata yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, perjuangan tersebut dimulai dengan membuat organisasi modern yang bersifat nasional, organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun organisasi sosial politik. Dengan pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar akan hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan organisasi sosial politik memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui oleh para penjajah. Organisasi Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan yaitu 1. Persaudaraan Muslimin Indonesia, yang kedua yaitu Serikat Islam, dan yang ketiga yaitu Partai Islam Indonesia. Serikat Islam didirikan pada tanggal 11 November tahun 1911, yaitu lanjutan dari Serikat Dagang Indonesia yang didirikan oleh Haji Sumanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Serikat Islam sekarang dikenal dengan Partai Serikat Islam Indonesia. Partai Islam Masyumi merupakan partai yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam di negara modern yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Partai Islam Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aing Hesti Handayani yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Alia Alfiliani dan Ani Sumarni. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak Islam utama dalam penyebaran Islam di Indonesia ini lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, tokoh-tokoh ini antara lain ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tugas para tokoh Wali Songo dalam menyampaikan dakwah Islam. Baik, masing-masing dari para tokoh Wali Songo mempunyai tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan baik dalam sistem nilai maupun dalam sistem sosial budaya masyarakat. Di antara tugas para tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat, yaitu yang pertama, Sunan Ampel, dengan cara membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Yang kedua, Raja Pandita di Gresik, yaitu dengan cara merancang pola kain batik, tenun lurik, serta perlengkapan kuda. Yang ketiga, Susuhunan Majagung, mengajarkan cara mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, serta membuat gerabah. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon, mengajarkan tata cara berdoa, serta membaca mantra, tata cara pengobatan, juga membuka hutan. Yang kelima, Sunan Giri, yaitu dengan cara membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, tahun, serta windu, kemudian menyesuaikan siklus pawukon, serta yang terakhir merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang, dengan cara mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, serta mengajarkan cara mengubah irama gamelan. Yang terakhir, Sunan Kudus, yaitu dengan merancang pekerjaan pelaburan, membuat kris, membuat kerajinan emas, serta membuat peraturan undang-undang,
juga sistem peradilan yang diperuntukkan untuk masyarakat Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Alia Alfiliani dan Anis Sumani yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ayu Lita Lestari. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai jasa para pahlawan muslim. Yang kedua, berusaha memahami sumber-sumber sejarah. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku tokoh. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas. Yang kelima, mengajarkan Islam kepada penduduk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ayu Lita Lestari yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, kita harus menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, kita harus meneladani sikap dan perilaku dari dai pada saat permulaan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan mengedepankan cara damai. Yang ketiga, kita harus berusaha menjadi dai yang pantas untuk diteladani, khususnya bagi generasi muda. Semangat juang fisabilillah, Allahu Akbar. Nah, presentasi dari awal hingga akhir telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, marilah kita tutup presentasi kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.